Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqal khatimi lima sabaq an-nasir al-haqqa bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 29 bulan Januari tahun 2023 atau bertepatan dengan tanggal 7 di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amaliyah yang kita laksanakan di bulan Rajab ini sehingga kita bisa kembangkan dan kita tingkatkan di bulan Sya'ban, dan ketika nanti memasuki bulan suci Ramadan, maka amaliyah yang sering kita laksanakan pada kesempatan hari ini semakin meningkat. Bal yazdad. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam semoga tetap tercurahkan pada baginda junjungan alam, habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Reza Septiandi, kita doakan beliau selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, guru kita Al-Walid Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Bambang, mudah-mudahan beliau selalu senantiasa juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para tuan haji, para asatid wal asatidat yang al-fakir tidak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah kami. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang kedua setelah tanggal 22 Juli kalau nggak salah tahun 2023. 6 bulan yang lalu saya pernah, ya 6 bulan yang lalu, tahun lalu saya pernah di sini. Dan sekarang kita bisa bermuajahah kembali, bertemu kembali dalam rangka melaksanakan kewajiban, yakni kita melaksanakan perintah Allah, mengerjakan salat subuh dan mengerjakan kewajiban mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang fadilatil ilmi wal ulama, fadilah mencari ilmu dan menghormati para ulama. Hadisnya ada 11, yang saya baca kemarin baru 1. Tapi insya Allah nanti yang 10 nanti disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Reza Septiandi. Saya satu-satu aja ya Pak, nanti lanjutin nama Ustadz Reza. Kitabnya beliau udah punya, udah beli, insya Allah tinggal nanti disampaikan aja. Sekarang bab tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, fadilah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekarang kita udah masuk bulan Rajab tanggal 7. Ada satu kalimat, syahrul Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Syahrul Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 bulan ini beriringan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sementara di Ramadan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Dan disampaikan oleh Allah juga dalam Al-Quran bahwa ada keutamaan yang sangat hebat, yang sangat istimewa di bulan Ramadan. Tempat turunnya Quran atau bulan turunnya Al-Quran, bulan penuh keberkahan, bulan tarbiyah, bulan silaturahim, bulan kita berbagi dan lain sebagainya. Itu bulan suci Ramadan. Dan di dalamnya juga ada satu momen di mana momen itu disebut dengan, kalau kita dapatkan satu malam, ibarat kita beribadah 1000 bulan, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nah, pertanyaan sekarang kita adalah, siapa sih orang-orang yang bisa mendapatkan kesempurnaan ibadah di bulan suci Ramadan? Karena biasanya Pak, orang ibadah itu kayak kue gemblong. Ya Pak, kayak kue donat dah. Kalau gemblong mah ada yang sama sih, donat juga. Kadang ada donat bonboloni nggak bolong tengahnya. Orang ibadah kebanyakan tuh kayak begitu, awal sama akhir. Kadang-kadang tengahnya bolong. Kadang-kadang. Kalau di sini mah insya Allah nggak ada. Ya, nggak ada. Di luar gitu. Sini mah nggak ada. Nah, orang-orang yang seperti ini, bagaimana persiapan mereka mau sempurna di bulan suci Ramadan kalau seandainya dia mempersiapkannya tidak jauh-jauh hari? Seperti halnya kalau kita seandainya mau berangkat umroh atau mau berangkat haji atau mau tadabbur alam dah, atau kita mau jalan-jalan atau kita mau pulang kampung, pasti persiapan kita dari tahun sebelumnya itu sudah siap. Tahun besok saya akan pulang kampung, saya akan bawa ini. Begitupun ketika kita mau menyongsong atau menyambut bulan suci Ramadan, harus punya bekal dan persiapan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa ada 2 bulan sebelum bulan Ramadan. Kalau seandainya kita beribadah di 2 bulan ini, kita tingkatkan zikir kita tingkatkan tadarus kita tingkatkan silaturahim kita di bulan 2 ini, maka ketika masuk bulan suci Ramadan, kita bisa beribadah dengan sempurna dan lebih dekat dan lebih indah lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada yang mengatakan di bulan Rajab disunahkan berpuasa, ya silakan yang mau puasa. Di bulan Rajab banyakin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, terus sampai dengan selesai. Dibacakan lagi, kita banyakin baca doa, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, terus sampai dengan selesai. Kemudian di bulan Syaban kita tingkatkan lagi ibadah dengan cara apa? Perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, perbanyak silaturahim, perbanyak kita datang kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita, berziarah ke makam-makam orang tua kita. Bahkan ada sebagian saudara kita yang mengatakan bulan Syaban disebut dengan bulan arwah atau bulan roah. Maka banyak kegiatan atau acara-acara di bulan Syaban itu. Silahkan tingkatkan lagi, sehingga nanti kalau di bulan Rajab kita sudah semakin dekat kepada Allah, bulan Sya'ban kita sudah tingkatkan pendekatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk bulan suci Ramadan kita ibadahnya udah siap, Pak. Timnas aja kalau pengen jadi juara AFF butuh latihan. Kita juga Pak butuh latihan. Walaupun setiap tahun kita sering puasa, tapi ada juga kalanya begitu hari pertama puasa di bulan Ramadan, pala keliengan. Biasa ngopi kagak ngopi pagi, kaget, keliengan Pak. Tapi kalau dari bulan Rajab kita udah belajar puasa, Sa'ban kita puasa belajar lagi terus, masuk bulan masuk bulan Ramadan, maka kita udah semakin indah. Ya Pak ya. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Rajab ini
kita semakin meningkatkan ketakwaan, keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan Sya'ban juga kita semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Rasulullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang nanti disampaikan usia kita untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang masuk ke dalam pembahasan bacaan kita satu kitab yang bernama Lubabul Ahadits. Bab tsani, bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah. Fadilah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyampaikan dalam satu kitab ini, dalam sebuah hadisnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dulu mungkin guru-guru ngaji kita waktu kita masih kecil, Pak, kita selalu diingetin baca tahlil gitu ya. Apaan sih, Pak? Ustaz, apaan sih tahlil? La ilaha illallah, la ilaha. Agak nanya-nanya lagi tuh kita. Baca-baca gitu, Pak ya. Seperti halnya nanti di dalam Lubabul Hadis ini ada bab tentang bismillah. Kenapa sih, pertanyaannya, kenapa sih sekarang bapak atau ibu atau orang tua kita dulu ketika kita mau memulai sesuatu udah bismillah gitu, Pak ya? Sering begitu, Pak? Udah. Iya ya, tapi kuliah di UI itu susah banget, apalagi kedokteran, gimana dong? Udah. Kamu yakin bismillah. Kan begitu, Pak ya? Nanti ada juga nih pembahasannya di bab Lubabul Hadis ini. Kenapa kita harus baca bismillah? Kenapa kita harus baca la ilaha illallah? Cuma kenapa baru tahu sekarang kita? Karena kita dulu waktu kita masih ngaji, keyakinan kita tuh amat besar kepada guru ngaji kita. Betul, Pak? Dulu kita ya benar-benar yakin sama guru. Kenapa? Walaupun dulu kita nggak ada handphone, nggak ada internet, nggak ada lampu, artinya cempor, Pak ya. Cempor adanya dulu. Belajar juga nggak ada pulpen, nggak ada, pakai sabak dulu itu nulis. Saya sempat ngalamin juga, Pak, di pesantren tuh pakai sabak. Ya, masih ingat, Pak, sabak, Pak? Kapan tulis kecil, Pak ya, pakai kapur putih. Saya juga ngerasain, Pak, pakai sabak tuh nulis. Habis nulis dihapus. Bagaimana mau hafal? Ya kudu hafal. Kalau orang dulu kan begitu. Makanya kekuatannya itu di hafalan orang dulu itu. Makanya kalau dulu kata guru baca ini, kita mau baca aja udah. Baca ini, baca aja. Karena dalam kitab yang namanya kitab Ta'limul Muta'allim katanya begini. Yang innal muallima wat tabibi kilahuma la yansihani kilahuma walam yukroma. Inna tabibi wal muallimi kilahuma la yansiani kilahuma walam yukroma. Kitab ta'lim katanya begitu. Artinya apa? Inna tabibi, sesungguhnya yang namanya dokter, wa muallimi, dan seorang guru, kilahuma, dan keduanya, la yansiani, tidak akan bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa memberikan kesehatan, kilahuma, keduanya, dari dokter atau dari guru. Dokter, guru gak bisa beri manfaat, walam yukroma, tanpa kita hormati. Gitu, Pak ya. Kita berobat ke dokter, apa keluhannya, Pak? Menggigil, panas dingin, meriang, gigi sakit, kasih resep. Bapak nggak boleh makan ini, makanannya ini, sebab bapak tensinya seperti ini obatnya ini, minum 3 kali sehari, teratur ya, Pak ya. Kita ikutin, Pak, nasihatnya. Udah gitu resep yang diberi sama dokter itu, resep yang dikasih sama dokter, emang kita nanya, ini fungsinya buat apa, Dok? Ini bisa langsung sembuh nggak, Dok?
Terus kenapa harus obatnya ini dok? Nanya begitu nggak Pak kita? Langsung kita ngasih ke apoteker, dibaca sama apoteker, bla 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 bla, set jadi itu racikan dikasih. Kita minum sekali, Bismillah. Syariatnya kan begitu ya Pak. Sekali belum ada perkembangan, minum yang kedua pasti yang, wah iya, mantep juga nih dokter. Bener Pak? Karena kita ngikutin saran-sarannya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, minum obatnya harus teratur, bla 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 bla. Insya Allah sehat syariatnya, walaupun intinya yang menyembuhkan adalah Allah, tapi syariatnya kita laksanakan. Guru juga sama. Dulu kita betapa yakin sama seorang guru, betul Pak ya? Datang ke rumah guru, saya mau ini Pak Ustadz, oh ya udah bacain Fatihah. Dulu Fatihah doang Pak. Cuman kan Fatihah juga kan kayak ibarat pisau. Pisau dipegang sama seorang koki, juru masak, bisa menciptakan masakan yang lezat dan enak. Pisau. Tapi pisau dipegang sama geng motor, orang macam-macam Pak hasilnya, betul Pak ya? Nah ini sama-sama pisau, tapi hasilnya bisa jadi beda. Begitupun surah Fatihah, sama bacaannya, tapi siapa dulu yang baca? Tapi karena dulu kita betapa yakin sama seorang guru, akhirnya apa? Bisa terjadi. Nah kalau sekarang udah semakin mudah kita belajar, ada YouTube, ada internet, lampu udah makin terang, tapi keyakinan kita terhadap seorang guru semakin berkurang. Cirinya apa? Banyak nanya. Dua, dokter ngasih resep kita nggak pernah nanya, giliran guru ngasih materi banyak yang nanya. Kenapa begitu Ustaz? Emang nggak ada lagi Ustaz ibadah yang lain gitu ya? Ya tapi nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Buat apa namanya? Bukannya nggak boleh nanya, gitu ya? Bukannya nggak boleh nanya. Cuman saya semalam tuh jadi tidur jam 2 Pak. Tidur jam 2, dibangunin lagi sama Ustaz Reja tadi 3:30. Ya masih pesan kan bangunin ya Zah, gitu. Saya nonton ituan tuh Pak, film Para Pencari Tuhan yang bintang itu Deddy Mizwar Pak, saya ingat. Kan seru tuh Pak. Ada si Udin Nganga, terus ada siapa lagi gitu ya. Terus saya liatin dulu. Tapi filosofinya tuh nyambung gitu, seru gitu nontonnya. Jadi belajar dari situ ya akhirnya saya nikmati kehidupan tuh ternyata oh iya, ada kalanya kita ada di bawah, ada di atas, ada kalanya kita ibadah harus seperti ini, ada kalanya seperti ini, ada kalanya terhadap guru harus seperti ini gitu ya. Ya bukan berarti tidak boleh menanya sekali lagi ya. Ini mah kita kembalikan lagi keyakinan kita kepada guru-guru yang telah mengajarkan agama kepada kita semua di sini, Pak. Nah, ini kenapa saya sampaikan, karena begini. Dulu kenapa sih kita yakin banget baca la ilaha illallah? Ternyata ada hadisnya begini, Pak. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man qala kulla yaumin, siapa orang qala yang berkata atau mengucapkan kulla yaumin setiap harinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, mi'ah marrah, mi'ah 100, mi'ata marrah 100 kali. Udah Pak, baca la ilaha illallah 100 kali, Insya Allah kita mah agak kurang-kurang. Kita mah nggak pernah kurang-kurang zikirnya pada Allah. Inilah kata Nabi Musa dalam kitab Anwarul Masalik, dikatakan umat Nabi Muhammad itu ibadahnya paling sedikit, tapi fadilahnya sangat besar. Sementara umat-umat yang lain usianya panjang, ibadahnya lama, pahalanya sedikit. Tapi umatnya Nabi Muhammad
ibadahnya sedikit tapi fadilahnya banyak. Cuman kadang-kadang kita kagak yakin juga ya Pak. Apa ya Pak? Apa iya ya gitu? Apa iya apa enggak? Udah kagak usah pakai yakin, dokter aja ngasih resep kita yakin gitu ya. Udah gitu. Tapi kadang-kadang kita udah baca ini padahal udah baca ini masih kagak juga, ngapa ya begitu tuh. Ini perasaan itu tuh kadang-kadang kita masih ada tuh Pak. Ya. Nah ini kata Rasulullah, man qala kulla yaumin la ilaha illallah, siapa orang yang setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali. Kita hitung Pak. Habis subuh 33. Betul Pak? Dari maghrib dah, maghrib 33. Isya 33. Udah berapa Pak? 66. Ya kan? Ditambah subuh 33. Udah berapa? 99. Tinggal satu, kesel sama anak. Susah banget dibilangin la ilaha illallah 100. Ya, itu udah 100 Pak kita mah. Ya, ditambah lagi kalau 5 waktu berarti 33 kali 5 udah berapa tuh Pak? Ini kata Rasulullah 100 setiap hari. Loh kita mau udah lewat dah. Makanya kalau Gus Baha berkata, setiap umatnya Nabi Muhammad SAW siapapun itu, tapi dalam hatinya tetap tertanam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia mempunyai potensi yang besar untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar emang. Orang kata Nabi Muhammad SAW kan gitu Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku kata Rasulullah. Rasul sendiri yang menjamin. Yadkhulunal jannah, maka pasti masuk dalam surga. Rasul yang jamin Pak. Mau yang sholatnya setahun sekali kayak kan ada Pak ya umatnya Nabi begitu ya Pak. Banyak. Sholat Id doang. Tapi Rasulullah ngejamin. Kalau Rasulullah yang ngejamin bagaimana? Bapak dulu bisa berangkat haji, bapak dulu bisa berangkat umroh, bapak dulu kita nikah Pak ya. Nikah. Kan sebelum nikah ada seserahan dulu Pak. Serah uang ya. Yang ngejamin siapa Pak? Orang tua. Ada juga yang jamin sendiri ada. Tapi kita datang yang ngejamin orang tua kita. Wah seneng gak Pak kita? Ada jaminan, jadi nikah, seneng nggak Pak? Wah seneng banget kita, pengantin baru jadinya kita. Ini masuk surga siapa? Kata Rasulullah, kullu ummati, setiap umatku kata Rasulullah, yadkhulunal jannah, pasti masuk dalam surga. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Pertanyaannya, ada nggak yang nggak mau masuk surga? Gak ada. Siapa sih yang kagak mau nikmat hidup? Pasti pengennya nikmat. Wa may yaba ya Rasulullah, sahabat bertanya, siapa yang enggak mau masuk surga ya Rasul? Man ata'ani, siapa orang yang taat kepadaku, faqad dakhalal jannah, maka dia masuk surga bersamaku. Wa man asani, dan orang yang senang bermaksiat, illa man aba, dia termasuk golongan orang-orang yang tidak mau masuk surga bersamaku. Kan kadang-kadang yang namanya manusia kan begitu ya Pak. Emang dikasih akal, ini bagaimana? Ya, kadang-kadang udah dikasih masih protes. Kadang-kadang disuruh ini masih ke kanan dulu, ke kiri dulu gitu Pak ya. Ya wajar itu, namanya manusia. Ya, lurus-lurus banget juga sempat nyampe Pak. Iya, di jalan tol lurus sampai cepet gitu ya Pak. Jadi manusia lurus banget ya sampai cepet gitu ya. Belok-belok dikit ya jangan juga begitu. Artinya masih tetap harus dalam aturan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya Pak. Kata Rasulullah, mi'ata marrah, 100 kali, jaa, akan datang yaumal kiamah, di hari kiamat nanti, wa wajhuhu kal badr, wajah kita itu bagaikan bulan purnama. Wah kelihatan Pak muka kita ya. Ini orang yang kalau dalam surah apa itu satu ini, wasiqal ladzina taqaw rabbakum ila jannati zumar.
Nanti kita akan dikumpulkan berdasarkan bendera-bendera kita, Pak. Ada Partai Umat yang baru, Pak, ya. PSI. Ada partai apa lagi? Ini ada partai Darul Rahman. Tuh ada bendera-benderanya, Pak. Bendera orang yang ahli sedekah, sedekah sebelah sini. Bendera orang yang rajin sholat duha sebelah sini. Bendera orang yang rajin zikir, zikir sebelah sini. Wasiqal ladzina taqaw rabbakum ila jannati zumar. Nanti kita akan dikumpulkan di yaumil qiyamah berdasarkan apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Dan kelihatan kata Rasulullah, jaa yaumal qiyamah, akan datang di hari kiamat nanti, wa wajhu kal badr, muka kita, wajah kita bersinar bagaikan bulan purnama. Bukan kayak bulan purnama, Pak, bersinar bagaikan bulan. Kalau kayak muka kita kayak bulan purnama, ya lo pada bopeng gini, Pak. Bulan kan kagak rata gitu ya. Tapi bersinar, sinarnya cahaya lah gitu deh. Kelap-kelip gitu ya. Kayak dulu, zaman dulu ada kunang-kunang, apaan tuh? Mata setan tuh ya gitu. Dulu kunang-kunang. Sekarang udah nggak ada, Pak, ya kunang-kunang ya. Udah susah sekarang, kecuali di desa kali masih ada. Kelihatan tuh, Pak, kita begitu. Jadi walaupun kita belum masuk surga di yaumul qiyamah, nanti kita kelihatan sama orang-orang, terus kelihatan sama masa Rasulullah. Kita masih di belakang nih, tapi siapa noh? Apaan orang suka zikir tuh la ilaha illallah noh. Tungguin. Ya. Coba. Ini kenapa saya sampaikan agar kita semakin yakin. Kalau dulu guru kita ngajarin, kenapa sih kita harus baca la ilaha illallah? Kenapa sih di Surabaya dulu Bung Tomo ngucapin Allahu Akbar? Di kitab Lubabul Hadis ada, Pak. Betapa hebatnya kalimat Allahu Akbar. Pantas Bung Tomo itu senjatanya Allahu Akbar. Lah bayangin, Pak, apa namanya, bambu runcing ngelawan bedil, lah bisa menang, kagak tembus juga. Orang dulu yakin, orang sekarang baca Allahu Akbar 1000 lagi, yakinnya kurang gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdolnya zikir itu la ilaha illallah. Nah ini kalimatnya begini, Pak. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Cuman kadang-kadang kita tambahin redaksinya itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kita tambahin kadang-kadang afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh enggak, Ustaz? Ya boleh. Tapi redaksinya itu afdhalul dzikri la ilaha illallah. Atau seperti halnya kita kalau lagi zikir kalimat ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa. Nah, sebelum Allahu la ilaha emang wa ilahukum? Kan bukan. Tapi kita tambahkan redaksinya itu. Boleh enggak, Ustaz? Boleh. Ya. Afdhalul a'mal mau boleh aja. Afdhalul dzikri kata Rasulullah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan afdolnya doa alham diawali dengan kata alhamdulillahilladzi an'amana, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, alhamdulillahilladzi apa macam-macam itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah bersabda siapa Allah taala. Berarti ini hadis qudsi nih, Pak. Hadis qudsi ini berarti. Kenapa? Karena Rasulullah sudah mengeluarkan dalam kalimatnya wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, telah berkata siapa
Allah Subhanahu wa taala. Berarti harus diskusi. Apa kata Allah? La ilaha illallah kalami. Kalimat la ilaha illallah kalami adalah ucapanku, adalah perkataanku, adalah untukku. Wa ana huwaman, dan aku bersama orang qalaha yang membacanya. Man qalaha dakhala hisni, dan siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah ini, dakhala hisni, dia masuk ke dalam genggamanku, dia masuk ke dalam rumahku, dia masuk ke dalam bentengku, dia masuk dalam pengawasanku, kata Allah. Wa man dakhala hisni, dan siapa orang yang masuk dalam genggamanku, yang masuk dalam pengawasanku, yang masuk dalam apa namanya? Apaan sih itu? Mie ayam. Wanginya nyamber soalnya, Pak. Siapa orang yang masuk ke dalam genggaman dan pengawasanku, kata Allah, amina min iqabi, maka sesungguhnya dia akan diberikan keamanan olehku. Makanya pantas gitu ya Pak ya, Indonesia itu kan negara disebutnya negara berkembang. Indonesia negara berkembang. Tapi kalau dibilang negara berkembang, kalau menurut saya nggak cocok. Yang umroh udah berapa orang Pak? Jutaan dari mulai habis Covid kemarin. Sekarang yang umroh Indonesia paling banyak. Bahkan nanti guru saya sore di Masjid Al-Huda itu melepas 42 orang. Kemarin di Habib Idrus 39 orang. Ini yang saya tahu, yang kita kagak tahu. Abang saya di Al-Malik tanggal 9 250 orang. Ini yang kita tahu. Belum yang kita nggak tahu, yang umroh. Harganya variasi dari mulai 29 sampai 35 juta. Indonesia emang nggak kekurangan berarti Pak. Itu yang umroh, belum yang haji. Kita daftar sekarang, indennya 25 tahun. Bener Pak? Indennya 25 tahun. Tapi sekarang pemerintah naikin harganya 69 juta. Akhirnya orang yang tadinya udah daftar haji banyak yang narik, kemudian apa? Pada berangkat umroh. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya yakin orang Indonesia keyakinannya itu begitu tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hitung-hitung gaji kita kan kagak pernah cukup Pak buat sebulanan, betul? Cukup Pak, gaji kita sebulanan agak cukup. Tapi karena kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, amina min iqabi, kata Allah. Aku yang nyukupin, aku yang beri keamanan. Maka mau kita mau punya uang, nggak punya uang, pasti Allah tuh cukupin. Kenapa? Karena itu tadi. Tadi ayatnya udah dibaca, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir, maka hati kita menjadi tenang. Banyak kita untuk zikirnya. Dari mulai subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditambah lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di hadis di sini saya langsung baca hadis terakhirnya Pak sebagai penutup. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marratan, satu kali, ghufirallahu dzunubahu, maka sesungguhnya akan diampuni dosanya. Dosa yang mana Pak? Yang kecil. Kita nih bohong sama istri, kok belum pulang ya? Iya nih, lagi jalan sama temen dulu mah gitu. Kan istri nggak pernah nanya temennya cewek apa cowok gitu ya. Lagi sama temen. Diampuni dosa kecil kita. Wa in kanat mithla zabaril kalbal, walaupun dosa kecil kita itu mithla zabaril bahr, bagaikan buih-buih di lautan, diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking hebatnya kalimat la ilaha illallah ini. Nah, kemudian wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'min
apabila ada seorang mukmin alal maqabir, dia ke kuburan. Apa bapak mau ziarah kubur? Apa bapak nanti mau nganter orang untuk dikubur? Faqala, kemudian ketika kita sudah sampai nih ke kuburan, biasanya kan kalau kita ke kuburan naik motor Pak ya. Kalau di sini makamnya di mana Pak? Kalimulya. Kalimulya pasti naik motor atau mobil tuh, nggak mungkin jalan kaki. Dulu masih bisa kita jalan kaki, sekarang makanya jauh banget udah. Sampai di makam kemudian kita baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaan di mana Pak? Habis sholat tadi kita baca Pak ya? Tapi kata Rasulullah, bukan cuma habis sholat doang. Begitu kita turun dari motor, dari mobil, atau habis dibonceng, kita baca itu tuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian nawwarallahu tilkal kubur kullaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada kuburan yang telah dilewati oleh kita itu. Jadi begitu kita sampai gerbang kuburan, kita baca tuh sampai mana nih, dikuburin di mana nih, atau makam orang tua kita di mana nih, kita baca tuh la ilaha illallah. Itu kuburan yang kita lewatin nyala semua Pak, teng 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 teng, teng. Diberikan cahaya. Nawwarallahu tilkal kubur kullaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kuburan yang telah dilewati orang tadi. Wa ghafarat liha wa ghafara liqailiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun kepada orang yang kita lewati tadi. Wa katabalahu alfa hasanatin, dan sesungguhnya Allah akan menuliskan alfa hasanatin. Alfa jadi berapa Ustaz? Alfa 100. Alfa 100 ya? Alfa alf jadi berapa? 1000 beribu-ribu, artinya begitu Pak. Alfa hasanatin, beribu-ribu kebaikan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan sesungguhnya akan diangkat orang itu, orang yang baca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lewatin kuburan yang kita lewatin Pak, beribu-ribu darajat. Wa hatta anhu alfa sayyiatin, dan dijaga bagi kita dari beribu-ribu kejelekan. Makanya dalam kitab Min Ahlil Kubur diceritakan bahwa satu saat ada seorang yang berziarah kemudian membaca kalimat ini. Ini ahli kuburnya kemudian diziarahi, ibunya diziarahi yang sudah meninggal ini. Kemudian setelah orang yang ziarah ini pulang, orang yang sudah meninggal ini ditemuin sama ahli kuburan semua yang ada di situ Pak. Datang ke makam ibu ini. Ini mah cerita dalam kisah dalam kitab Min Ahlil Kubur. Kemudian apa? Si orang ini ditanya nih, perempuan yang udah meninggal ini, itu yang datang tadi siapa? Apakah wali Allah, ataukah Nabi Khidir, ataukah seorang nabi, siapa namanya? Begitu. Si ibu ini bingung, lah emang siapa? Itu yang tadi datang ke kuburanmu siapa tadi orang itu? Lah emang kenapa? Gara-gara dia datang, kuburan saya yang tadinya gelap terang, dan saya dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si ibu itu ngomong, itu yang datang bukan siapa-siapa. Lah terus kok hebat banget kuburan kita semuanya ini pada terang. Siapa itu? Itu anak saya. Anak saya. Siapa namanya? Reza Septiandi. Apa yang dia baca? Gak tahu. Yang jelas sih yang dia baca ketika sampai dia turun dari kuburan itu, turun dari motornya, dia ngucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bukan wali doang Pak, tapi ternyata pekerjaan wali.
Yang kita kadang kita nggak tahu. Habis sholat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahumma lantas jalan, wa mintas jalan gitu ya. Langsung jalan bae kita gitu. Udah ada zikir. Kenapa sih kalau di Mekah nggak ada zikir? Habis Pak, kalau zikir di Mekah diinjak-injak kita. Makanya nggak ada zikir kalau di Mekah. Adanya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah adanya di sono. Betul Pak? Iya, sholat jenazah adanya di sono. Nggak ada zikir. Ada zikir di sono, habis diinjak-injak kita. Orang berebutan. Gitu. Kalau di Mekah nggak ada, diganti sama sholat jenazah. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan Pak sedikit. Ini mah buat ngingetin apa yang dulu diajarkan oleh guru-guru kita tentang zikir, sehingga kita semakin mantap, semakin yakin kenapa kita harus baca subhanallah, kenapa kita harus baca alhamdulillah, kenapa kita harus baca Allahu Akbar, kenapa kita harus baca la ilaha illallah. Ternyata guru-guru yang telah mengajarkan dulu kita waktu masih kecil sampai ke sekarang itu semua ada landasannya dan ada dalilnya di hadapan Rasulullah SAW. Semakin yakin kita untuk meningkatkan amaliyah di bulan Rajab ini. Amin. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masuk di tengah-tengah lingkungan jemaah itu yang pertama, ya kan. Yang kedua berkaitan dengan istiqomah, ya kan. Bagaimana Ustaz? Kita ini kadang suka melanggar ya istiqomahnya Allah. Ketika kita ajan, mendengarkan ajan, kita masih sibuk dengan dunia. Bahkan kita udah sengaja nih lagi ngobrol. Padahal ngobrol-ngobrol yang saya katakan penting, nggak begitu juga. Tapi godanya tinggi banget. Seharusnya kan kalau ikutin aturan seperti dokter dikasih obat, dikasih aturan kita dengerin. Tapi yang beritahu sendiri kita tuh lalaikan. Itu membangun salah satu bangun istiqomah. Itu mohon agar kita lebih lagi hal kecil apa yang buat kita takut, agar kita lebih dekat dengan Allah. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih minyak Pak Haji ya. Ini kangen yang di sini ya? Iya. Sekarang diangkat Pak Haji. Iya. Kalau DKM itu Roman, Pak Heri yang masih pemilih juga. Pertanyaan yang pertama menarik tentang ada seorang ustaz dari kata Bapak dia yang berdakwah atau melakukan kegiatan di tempat ibadah agama lain seperti itu ya. Cuma pertanyaannya bagaimana menurut saya kan gitu. Gitu aja ya kalau salah. Ya, bagaimana menurut saya mengenai hal ini? Kalau saya nggak berani jawab, kenapa? Karena saya bukan siapa-siapa. Gitu aja. Saya takut. Saya memiliki kekhawatiran dan ketakutan di sini. Takutnya saya jawab seperti ini, ternyata orang yang berdakwah di situ punya misi lain. Saya nggak tahu. Kayaknya saya malah sudon sama beliau. Jadi kalau Pak Haji nanya bagaimana menurut saya nggak bisa berani jawab. Tapi Pak Haji kalau nanya yang kedua, saya tertarik khususnya yang kedua. Kenapa? Karena yang kedua itu memang sama, bukan orang biasa aja. Terus saya juga kadang-kadang ngalamin kayak gitu lagi. Ya, begitu udah azan, kita santai begitu ya. Begitu udah azan, ya makan dulu, sholat dulu, gitu. Jadi ini, makin lama makin dingin nih Pak Haji. Saya nggak makan nggak enak nih, gitu. Makan dulu, sholat dulu, ini kan gitu ya. Gitu kan ya. Jadi challenge banget, tantangan buat kita bagaimana jadinya. Nah sekarang saya dapat ilmunya kalau kata guru saya. Kata saya, kata guru saya, kalau emang makanan sudah disajikan, azan berkumandang, makan dulu. Sebab apa? Dalam kitab
digantungkan terhadap sesuatu. Aku makan dulu, aku sholat dulu, habis sholat mau makan, nggak boleh. Kenapa? Pasti makanan itu kebayang-bayang. Ya makan kucing kan. Ya minta enak udah makan saya makan gini. Makin kalut, akhirnya apa yang terjadi? Usul nggak sholatnya? Aduh, ini perihal makan betul suatu. Kata kuncinya, makanan sudah dihidangkan atau belum? Kalau makanan sudah dihidangkan, makan secukupnya. Puaskan dulu masalah dunianya, selesai dunianya, baru ibadah. Kenapa seperti ini? Guru saya menyampaikan, saya sempat tanya juga, kenapa seperti itu? Kiai, karena kita ini hidupnya di akhir zaman. Zaman Nabi puasa mulu. Puasanya juga kalau buka pakai korma doang jadi. Kalau kita buka pakai korma sakit. Betul Pak? Dan kita bahasanya doang, batalin pakai yang manis. Iya, kormanya 3. Lontong bawahnya ini yang benar. Kalau kita nih, kita hidupnya di akhir zaman, makanya dunia yang penting, akhirat juga lebih penting. Makanya kalaupun kita mau khusyuk ibadah, dunianya dulu kita selesaikan. Dunia sudah selesai, baru kita ibadah dengan enak. Kalau kita sholat, karena saya per-peran dan sholat, duit punya, ya kan, istri cakep, lama-lama anak soleha. Takbirnya enak apa? Dagangan aku semua kajian. Dagangan aku nih kita jualan. Takbirnya enak apa ini? Oh, nikmat. Tapi kita baru buka hujan seharian. Pas maghrib lagi. Ya Allah. Takbir enak apa ini? Agak berat. Iman kita di situ, Pak. Iman kita di situ, sampai situ. Iman kita itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iman kita belum seperti Robiatul Adawiyah. Ya kalau hujan seharian Pak, pas lagi dagang Pak, seharian hujan. Ada sebaya masih. Kenapa? Karena iman kita itu tadi berbalik. Cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Belum seperti Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah gimana Pak? Kata Robiatul Adawiyah, ya Allah, kalau aku ibadah mengharapkan surgamu, maka berikan surgamu kepada para musuh-musuhnya. Tapi kalau aku ibadah karena takut pada nerakamu, maka berikan nerakamu pada dirimu. Oh Bapak yang banget. Udah begitu kita Pak. Artinya kita ibadah mengharapkan ridho dari Allah. Kebanyakan kita ibadahnya itu mengharapkan timbal balik dari Allah. Padahal Allah sudah memberikan sesuatu secara gratis kepada kita, betul Pak? Kita pengen sedekah, baru pengen balik lagi sama Allah tuh. Bener Pak? Iman kita harus segitu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, nggak ada salahnya. Cuma bagaimana tadi pertanyaannya Pak Haji adalah bagaimana kita akan mendapatkan ainul karomah? Kalau Ustaz itu statusnya al-faqih al-istiqomah, ainul karomah. Istiqomah kita akan menghasilkan kebahagiaan bagi kita. Yang mana kalau kita hanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaan dari tadi, bagaimana dengan orang-orang yang ibadahnya seperti itu? Saya jawab bukan cuma kita sebagai umat biasa, Ustaz ini juga masih banyak yang seperti itu. Tapi kata kuncinya ingat, kita ibadah mengharapkan ridho dari seperti ibadah begini Pak Haji. Kita sholat ngejar musuh bisa nggak Pak? Kita sholat ngejar musuh bisa Pak? Nggak bisa. Bahkan saya punya guru, saking dia pengen musuhnya, takbirnya nggak jadi-jadi Pak Haji. Allah sampai jidatnya itu. Saya pernah lihat waktu di pondok itu tembok, makanya dia nggak pernah jadi imam. Kenapa? Karena dalam niatnya ketika takbir aja nggak pernah nyampe. Sholat tapi lama. Akhirnya sendirian. Baru dia datang. Makanya ngejar itu kalau kata guru saya, Kiai Resek, jangan ngejar khusyuk.
Ngejarnya apanya? Ngejarnya ridho Allah atau diterima sama Allah. Kalau diterima Allah kagak mungkin tuh dibalikin lagi. Pokoknya tadi ngasih itu mikir kalau kayak begitu saya terima. Kenapa nggak mungkin saya bagi lagi? Dia terima Pak, udah ada makan deh. Ibadah itu, sholat itu ya wajib. Ibadah-ibadah yang begini yang kadang-kadang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang melebihi ibadah wajib. Kalau wajib istighfar mulu, sholat mulu, orang lihatnya sholat mulu. Bisa sholat gitu ya. Tapi berapa banyak orang yang bisa memfasilitasi orang lain? Mana ilman? Siapa orang yang memfasilitasi orang yang mencari ilmu? Kata Rasulullah. Maka dakwah jannah, meninggal nanti masuk dalam surga. Gambarnya pagi orang yang bisa menjadi ini. Berapa kayaknya dia Pak? Iya. Kita bukan warid, kita bukan datang laku gitu. Itu gambarnya. Gambarnya. Tapi betapa banyak orang yang ibadah sholat, ibadah zikir, ibadah puasa, tapi dia nggak ingat sama tetangganya. Ibadah mah sholatnya biasa aja, ibadah yang begini nih, banyakin. Dan minggu jadinya. Ya amin. Insya Allah ini ya. Yang kedua pantas Jalaluddin Rumi. Tadi ya Jalaluddin Rumi tahu Pak? Jalaluddin Rumi seorang sufi tasawuf yang sangat besar di zaman Ibnu Abbasiyah, Bani Abbasiyah. Dia mengatakan begini, musik yang haram itu bukan gitar dan gendang, tapi musik yang haram itu suara makan kita terdengar sama orang yang berlama-lama. Tasawuf. Nah sekarang gimana caranya kita biar istiqomah? Ya sekarang boleh dari bahasa yang begini. Ya, udah ada gitu ya, lagi kita layanin gitu aja, layanin dulu. Masa kita kayak tinggal bayi orang sakit hati dan dosa lagi kita. Layanin dulu, kan? Udah layanin semuanya, anak gua kan ada. Gantian sholat. Gitu. Gak pernah pas saya diusir, mau makan, udah dulu sama orang bawa umi, bawa bapak, pengen bagian orang tua kita. Tuh emang salahnya masuk udah jam 11:30. Saya pikir 11:30 kan masih bisa waktu Pak. Kan zuhur udah lewat sekarang 8 menit. Ya, gitu kan? Udah masuk, duduk, mau makan kita, begitu udah duduk ternyata tutup pintunya, buka. Kenapa begini nih? Diculik saya jangan-jangan. Pak, kita waktu zuhur, ibu, ayo istirahat. Itu bisa. Bapak kalau makan, ibu sudah mau. Atau misalnya, ini saja. Nah apa nih? Ini kan dia sedih orang tua. Malaikat kalau begitu gimana tuh Pak? Kalau begitu malaikat gimana tuh Pak? Ayo, bingung nyatetnya kan? Sholat dulu, nyenangin orang tua dulu nih, begitu. Tapi kalau saya yakin nyenangin orang tua dulu, karena ridho Allah, ridho Allah, Rasulullah, bungkus akhirnya Pak. Jadi itu tadi ya, istiqomah pelan-pelan aja bagi. Kalau emang masuk waktunya, anak buah banyak, ya gantian seperti gantian, biar semuanya jadi bagian. Saya kira begitu tadi ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Jadi yang pertama saya nggak dijawab ya, karena saya bukan siapa-siapa. Iya. Harus saya kerjain Pak. Iya. Ya, terima kasih Mas Adi ya, semoga puas. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya lagi, kita tutup saja kita. Jadi pertanyaan saya disimpan untuk kesempatan yang akan datang. Bila beliau panjang umur, kita semua bisa bersilaturahmi lagi dengan Bapak Ustaz Ahmad Yudana. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini termasuk keluarga kita pagi hari ini dipanjangkan umur dalam keadaan kuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk taklim yang akan datang itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Raden Soekarno sekaligus juga dengan pelajaran tahsin. Jadi setelah taklim ada tahsin.
kasih. Jadi yang datang tanggal 5 ya Ustaz ya, tanggal 5 insyaallah itu jadi kita berdoa mudah-mudahan kita berikan kesehatan dan panjang umur hingga kita bisa hadir di kesempatan yang akan datang di tempat yang sama. Kapal berlabuh ke Samudra Pasai, ke Pasar Kenari membeli lewat. Kuliah subuh sudah selesai, kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu'anna ya karim. Wa'fu'anna ya rahman. Wa'fu'anna ya rahim. Birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Allahumma bi'atil Fatihah. Amin. Wasiril Fatihah. Wa bi karomatil Fatihah. Wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farizal ham, ya kasibal gham, ya man li abdi yaghfir lana. Allahumma fa'anna al-ghala wal bala wal wabala wal fahsya wal munkar wasiyuf wal mukhtarifah wasadaila wal mihana ma zahara minha ma batana min baladina Indonesia khassah wa min buladil muslimina ammah innaka la kulli syai'in qadir. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.